Loh, memangnya keturunan Nabi masih ada? Ada saja yang bertanya seperti itu. Sekarang pakai akal. Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus nongolnya dari mana kalau sekarang nggak ada keturunan Nabi? Salah seorang di antara cucunya Rasulullah yang bernama Sayyiduna Al-Hasan pernah berjalan dengan putranya. Di beberapa tempat dia berjumpa dengan orang pedalaman yang benci kepada keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah ini dibenci dari semenjak zaman dahulu, bukan sesuatu yang baru. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengatakan kamu tidak memiliki keturunan, wahai Muhammad, dialah yang tidak memiliki keturunan. Padahal ada di dalam Al-Quran. Loh, memangnya keturunan Nabi masih ada? Ada saja yang bertanya seperti itu. Kalau di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Muhammad bercerita bahwa Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyelamat kepada umat. Kata Rasul, dan dia dari keturunan saya. Sekarang pakai akal. Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus nongolnya dari mana kalau sekarang nggak ada keturunan Nabi? Fahami teks hadis Rasulullah, kemudian gunakan akal kalian. Kalau Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhir zaman ada seorang imam yang bernama Imam Mahdi, dia namanya seperti nama saya, nama ayahnya seperti nama ayah saya, dan dia termasuk daripada keturunan saya. Kalau di dalam hadis dikatakan Imam Mahdi keturunan Nabi, munculnya dari mana kalau sekarang nggak ada keturunan Nabi? Apa tiba-tiba muncul begitu lahir? Paham atau tidak? Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Hasan suatu saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dari luar kota Madinah mengejek Sayyidina Hasan. Dia bilang, "Hei, kamu ini orang zalim. Hei, kamu ini mengaku cucu Nabi tapi kamu tidak berakhlak. Kamu ini adalah orang yang fahish. Kamu ini adalah orang yang begini dan begitu." Diejek. Anaknya udah marah nih. Anaknya sudah kesel. Dibilang, "Ayah kok diejek gak marah-marah? Bapak kok dibilang begini, dibilang begitu, kok kamu tidak marah, biasa saja? Bahkan wajah kamu tidak berubah sedikit pun." Apa kata Sayyidina Hasan? Beliau mengatakan, "Saya pengen jawab, tapi kakek moyang saya dari semenjak dahulu tidak mengajarkan saya cara untuk berkata-kata kotor, sehingga saya tidak tahu kata-kata kotor. Untuk mengatakan sesuatu yang kotor saya tidak tahu, karena saya tidak diajarkan oleh orang tua saya." Subhanallah. Apakah sudah tidak ada orang yang seperti itu? Ada, cuma mata kita saja dipenuhi dengan suudzon. Banyak orang yang dekat dengan Allah itu masih banyak. Bahkan beberapa daripada guru saya bercerita, sebagian orang-orang pedalaman di Hadramaut sana bertanya, "Masa sih di dunia ini ada orang yang ghibah?" Saya nggak percaya katanya. Ada orang yang mengumpat orang lain dari belakang. Saya nggak percaya. Pasti di dunia tidak ada. Orang yang seperti itu masih ada loh. Cuman karena memang lingkungan kita saja. Lingkungan kita ini apa? Lingkungan segala sesuatu diupdate. Orang yang salah sedikit dikatakan begini dan begitu dan lain sebagainya. Enggak. Orang yang salah itu bisa diperbaiki kalau kamu mengajaknya dengan cinta, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu saya mengajak kalian semua keluar dari tempat ini untuk semakin bersatu, bergabung bersama mereka-mereka yang benar-benar mau mengajak kalian kepada kebaikan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita juga nanti di hari kiamat
bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.